Halo guys, bukan Joshua Limit di sini and welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan mereview ini dia guys, Bipro 5 Alpha Edition Mark III. Thank you banget pihak Bipro Indonesia yang sudah kirimi action cam ini, karena memang dari dulu aku pingin cobain action cam ya zaman sekarang. Ya udah, gak usah banyak cincong, langsung aja aku review Bipro 5 ini guys. Jadi sebelumnya, buat informasi aja, aku tuh dulu pengguna Bipro 5 yang pertama kali keluar. Pertama kali keluar itu di zaman GoPro Hero 3, GoPro Hero 4 gitu ya. Apakah bedanya jauh? Yang pertama sama yang sekarang? Jelas bedanya itu lumayan jauh, bahkan bisa dibilang jauh banget ya. Yaudah, langsung aku bahas dari kelengkapannya dulu. Untuk kelengkapannya di sini banyak banget guys. Kalian bisa lihat sendiri di sini, mulai dari strap, mulai dari pangkon, kalian bisa pilih dudukannya tuh yang mana. Kalian mau bisa tempel di mobil, kalian bisa tempel di sepeda motor, di sepeda pancal. Ada strap juga kalian bisa tempel di tangan. Ini sih salah satu action cam yang paling murah, tapi dengan aksesoris yang banyak sekali guys. Bahkan di sini juga ada external mic sama ada remote-nya. Aku sih gak nyangka dengan harga segini kita dikasih aksesoris itu yang niat banget guys, banyak ya. Untuk dari external mic di sini menurut aku sudah lebih dari cukup, panjangnya juga oke, meskipun nggak terlalu panjang ya, tapi udah lebih dari cukup. Kalau dari segi remote-nya, ya seperti remote-remote biasa, ketika kita lagi selfie, ketika kita lagi ambil video, itu tuh sih memudahkan kita, jadi gak usah pencet jauh-jauh gini, tinggal pencet remote-nya aja. Selanjutnya yaitu ke bagian desain dan build quality. Untuk dari segi desain, di sini juga sudah better jauh, membaik. Di bagian layarnya, di sini juga layarnya penuh, full, hampir full ya layarnya. Habis itu di depan juga ada indikator kecil yang berguna banget ketika kita lagi ambil video atau ambil foto ya. Untuk bahannya di sini seluruhnya kayak dilapis dengan rubber gitu ya, kayak mirip-mirip power bank yang dari rubber gitu. Ya bahannya sih enak, halus. Cuma yang aku takutin nih, lama-lama kayak bisa lengket-lengket ya. Aku sih nggak berharap gitu, cuma takutnya sih seperti itu. Untuk tombol-tombolnya di sini, yang depan adalah tombol power on off, yang atas tombol untuk ambil video, rekam video, atau untuk menyalakan wifi. Terus yang di samping itu adalah tombol untuk pilih-pilih sama buka tombol menu. Di bagian samping sini ada slot USB buat charging, dan ada slot tulisannya HD out, itu buat apa ya, mindah-mindah data gitu ya. Terus ada slot micro SD, sama ada slot buat mikrofonnya guys. Dan di bawah sini ada slot buat baterai, dan yang aku suka lagi yaitu di bawah sini ada ulir, jadi langsung aja kita tancepin ke tripod kita guys. Terus selanjutnya kita masuk ke spesifikasi dari Bipro ini. Untuk sensor sudah menggunakan 12 megapiksel dari Sony Exmor R, tapi di sini kayak bisa di up jadi 24 megapiksel ya. Dan aku nggak tahu apakah yang betul itu bisa 24 atau 12 megapiksel. Terus untuk video di sini juga bisa merekam sampai 4K 30 fps ya. Dan yang asik lagi yaitu kita bisa rekam 1080p, bukan 60 fps tapi bisa 120 fps. Untuk perekaman video ini sudah dilengkapi dengan AIS, tapi ketika kalian menyalakan AIS itu ya seperti biasa, hasil perekaman video itu agak crop sedikit ya. Terus untuk lensanya di sini bukaan 2.8 2,8. Untuk baterai di sini ukurannya juga sama dari dulu yaitu di 1000 mAh. Untuk dari micro SD-nya di sini maksimal 64 GB ya guys. Jadi jangan sampai kalian beli 128 GB ya, karena percuma. Kebacanya di Bipro 5 ini cuma 64 GB. Tapi pastikan kalian beli micro SD yang speednya tuh kencang, karena ini juga support sampai 4K. Kalau kalian pakai micro SD yang biasa-biasa aja, itu udah pernah aku coba dan dia gak mau ngerekam guys. Terus untuk fitur-fiturnya di sini juga banyak. Kalian bisa time lapse, ada timer juga, ada brush, ada loop juga. Pokoknya di sini udah banyak-banyak lah ya fitur-fiturnya, macam-macamnya. Dan menurut aku juga nggak ada yang kurang ya. Dan selanjutnya yaitu masuk ke bagian hasil foto dan perekaman. Jadi di sini aku nggak punya rival yang sebanding ya dengan Bipro 5 ini, dan aku cobain sedikit-sedikit hasil foto dari kamera iPhone 13 Pro yang wide angle-nya. Ya memang jelas nggak sebanding ya, tapi buat pembanding aja deh dikit-dikit. Untuk dari segi fotonya, menurut aku di sini udah bisa dibilang lebih dari cukup di harga segini guys. Ya memang kalian juga nggak bisa expect tinggi-tinggi hasil fotonya seperti
GoPro atau seperti DJI. Tapi untuk secara overall di sini hasil fotonya juga udah oke ya. Cuma menurut aku kurangnya dari segi foto ini yaitu di bagian foto yang backgroundnya dalam gitu ya. Jadi misalnya ketika aku foto objeknya ini cukup bagus ya fotonya, tapi backgroundnya di objek ini menurut aku udah agak nggak akurat gitu ya fotonya. Kadang ada yang ngeblur, ada yang warnanya kurang akurat. Cuma ya balik lagi di harga segini aku juga nggak bisa expect tinggi-tinggi. Untuk perekaman video di sini juga sudah oke ya. Ketika kalian cuma buat ngerekam, terus buat simpen-simpen aja, buat memori gitu ya. Maksudnya bukan buat content creator atau bukan buat profesional. Ini sih menurut aku sudah lebih dari cukup. Oke guys, jadi ini adalah hasil ngevlog pakai Bipro dan ini di 1080 60 fps dan EIS-nya aku nyalain guys. Jadi ya hasilnya sih cukup stabil, tapi ya agak kepotong sedikit. Sekarang coba lari guys. Ini lari lumayan ya. Jadi ini aku rekamnya juga pakai tongsis. Nah kalau ini aku balik guys kameranya. Jadi gimana? Apakah suara aku denger? Nanti aku cobain pakai external mic. Coba sambil lari guys. Menurut aku sih lumayan ya stabilnya. Oke guys, dan ini adalah hasil perekaman pakai mix eksternalnya ya. Jadi gimana? Apakah suaranya tambah enak? Tapi ya jelas nggak enak sih guys. Jadi ada kabel-kabelnya gini, ya lebih ribet gitulah. Kalau stabilan gimana sih? Dan dari segi warna, menurut kalian gimana? Ya mungkin kalau kalian buat ngevlog ini lebih enak lagi ya, mungkin suaranya lebih jelas. Dan ya segini dulu aja guys. Terus apakah ada kekurangan sih dari Bipro 5 ini? Menurut aku sih jujur nggak ada ya guys ya. Maksudku di harga segini kita dapat seperti ini itu ya sudah wajar dan sesuai banget guys. Mungkin kurangnya cuma satu aja deh, yaitu di bagian remote-nya. Kenapa sih di bagian remote-nya ini masih menggunakan baterai yang bulat kayak baterai kalkulator gitu ya? Kalau bisa nih dibuat remote-nya itu yang sudah pakai kabel charging, kabel cas-casan gitu ya. Karena kemarin aku beli tongsis ajaib yang harganya 300.000, itu aja remote-nya sudah bisa dicas pakai kabel. Dan mungkin ini masukan lagi buat pihak Bipro ya. Mungkin Bipro juga bisa buat harga yang lebih murah, tapi nggak dapat aksesoris gitu ya. Karena mungkin kayak aku yang sebelumnya pengguna Bipro 5, itu mungkin sudah ada aksesorisnya dan nggak perlu butuh aksesoris lagi. Pihak Bipro 5 juga menawarkan opsi yang lebih mahal lagi, tetapi dengan hasil kualitas foto yang lebih baik lagi ya. Misalnya di opsi 2 jutaan, kita bisa mendapatkan hasil foto yang agak bagus, dan buat orang yang juga nggak ada masalah dengan dana 2 jutaan, mungkin orang-orang juga bisa ambil yang lebih tinggi deh. Ya udah deh, segini dulu review dari Bipro 5 ini. Kalau kalian ada pertanyaan, kalau kalian ada komen, langsung aja komen di bawah guys. And see you in the next video.